Berikutnya presentasi yang kedua akan dilanjutkan oleh Dr. Syahroni Ibnu, spesialis bedah torak kardiovaskuler. Beliau akan menjelaskan tentang penanganan dari komplikasi akses hemodialisa. Waktu dan tempat kami persilakan, dokter. Ya, inilah CV singkatnya Dr. Syahroni Ibnu. Beliau merupakan lulusan dari kedokteran UISU, kemudian beliau melakukan pendidikan spesialis bedah torak kardiovaskular di Universitas Airlangga. Silakan dok, waktunya, silakan. Baik, terima kasih moderator Dr. Komang, terima kasih kepada Idi atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing sharing tentang komplikasi hemodialisa akses. Hemodialisa akses ini merupakan suatu akses yang sangat vital bagi para penderita hemodialisa ya, yang dimana durasi ataupun keberhasilan suatu hemodialisa itu sangat tergantung pada aksesnya, baik secara fungsional maupun kemudahan dalam mengakses akses hemodialisa tersebut. Oke. Terus kita awal bicara tentang kapan sih pasien ini dikonsulkan untuk dilakukan pemasangan hemodialisa. Yang pertama adalah ini berdasarkan guideline Kadoki ya, yang kita sama-sama tahu ini merupakan buku ataupun guideline acuan hemodialisa. Ya. Sini disebutkan bahwasanya kreatinin kurang dari 25 cc per menit dan sebaiknya dilakukan prosedur pembuatan akses itu adalah kurang 6 bulan sebelum dialisis itu dilakukan. Kenapa? Karena permanen akses vaskular itu jika dilakukan kurang dari 4 bulan itu ternyata menurunkan risiko infeksi, risiko sepsis dibanding dilakukan saat sebelum hemodialisa, di mana kita dapat menghindari penggunaan kateter vena sentral. Slide. Dan ternyata hanya 25% pasien yang hemodialisa memulai dialisis dengan permanen AV akses. Artinya 75% mereka melakukan hemodialisa pertama kali dengan vena sentral. Slide. Ini basic anatomi, kita sama-sama tahu ini adalah lokasi anatomi yang lazim dilakukan pembuatan akses hemodialisa. Slide. Oke, jadi akses vaskular. Slide. Pertama, temporary dialisis. Ini adalah temporary kateter yang sifatnya short term. Tadi Dr. Edi, Prasetya Edi sudah menyampaikan sebaiknya kurang dari 2 minggu ya, atau kurang dari 3 minggu. Lokasi terbaiknya adalah vena jugularis interna kanan. Slide. Oke, ini temporary catheter access yang jangka waktunya lebih panjang, ya, bisa dilakukan atau digunakan beberapa minggu hingga beberapa bulan, ya. Lokasi terbaik juga di jugularis kanan. Berikutnya. Oke, ini yang gambar sebelah kiri layar adalah yang long term dan yang sebelah kanan adalah yang short term. Slide. Nah, lokasi akses temporer ini jugularis interna, vena subclavia, dan vena femoralis. Slide. Nah, ternyata memang risiko infeksi ini tinggi pada penggunaan kateter temporari ini, ya. Bisa kita lihat, dan ada juga kemungkinan tersumbat 47%, trombus, kemudian bisa menyebabkan komplikasi yang terjadi pada vena sentral, yaitu terjadi stenosis daripada vena sentral. Slide. Malfungsi dan malposisi double lumen kateter ini juga merupakan salah satu komplikasi. Slide. Oke, ini contohnya adalah kateter yang kinking atau bengkok ya. Slide. Atau posisinya tidak benar ya. Ini kita pasang di jugular kiri, tapi ujung tips dari kateter itu tidak masuk ke kava superior atau ke atrium kanan yang semestinya, sehingga aliran flow dari kateter ini tidak adekuat. Slide.
Slide. Nah, ini adalah trombus atau fibrin yang menutupi dari ujung dari kateter. Slide. Ini juga trombus. Slide. Ini adalah exposed cuff. Ini jadi sumber infeksi. Slide. Oke, ini variasi anatomi jugular vein. Ya, ada jadi jugular vein itu bisa bervariasi ya, bisa di depan arteri, di samping lateral, medial, ini variasinya. Oke, slide. Oke. Jadi pilihan utama dari akses temporer ini adalah yang terbaik adalah internal jugular vein. Ya. Karena apa? Di situ risiko untuk terjadi komplikasi seperti pneumotorak ya itu lebih rendah, risiko perdarahan juga lebih rendah, dan risiko infeksi juga minimal. Hanya secara kosmetik pasien tidak nyaman di jugular. Ya. Kemudian pilihan keduanya adalah di femoral vein, tapi risiko infeksinya tinggi, dan yang terakhir adalah di vena subclavia, di mana di sini komplikasi seperti pneumotorak, ya, hematotorak itu sangat tinggi. Slide. Kita lanjut permanen AV access. Yang pertama adalah arteriovenous fistula. Ya. Tujuannya adalah hemodialisis jangka panjang dengan komplikasi yang rendah, risiko infeksi juga rendah. Ini adalah akses terbaik ya. Bagaimana dengan menyambung arteri dan vena, dan memang membutuhkan waktu untuk maturitas 6-12 minggu. Slide. Oke, ini yang biasa dilakukan, ini yang jarang dilakukan justru ya. Ini kalau seandainya venanya sampai ke distal itu diameternya baik. Slide. Nah, ini adalah Breccia Semino, ini yang lazim dilakukan. Slide. Oke, slide. Ini brachiocephalic. Slide. Dan ini transposisi. Jadi ada banyak tempat yang bisa menjadi modalitas untuk dilakukan suatu AV fistula. Slide. Slide lagi. Ini menggunakan AV graph, menggunakan alat bantu. Berikutnya. Oke. Slide. Nah, ini di femoral ya, penggunaan AV graph atau dengan alat bantu prostetik dipasang di femoral. Slide. Oke, potensinya bagaimana? Tetap lebih baik AV fistula yang native AV fistula itu lebih baik secara potensi ya. Di sini jelas terlihat perbedaan yang signifikan antara menggunakan AV graph dan AVF. Maka pilihan utama kita adalah AV fistula yang native dari vena pasien sendiri. Oke, sebelum melakukan operasi kita biasa melakukan USG mapping. Ini kita nilai diameter vena ya. Ya, sebaiknya lebih dari 2 mili, arteri lebih dari 1,6, tidak ada trombus, tidak ada sklerotik, dan tidak ada vena sentral. Slide. Kemudian post operatif kita menilai apakah AV fistula kita sudah terpasang baik dan sudah tercapai dan sudah mengalami maturasi. Ini adalah indikatornya, secara USG kita nilai. Slide. Oke, komplikasi akses dialisis permanen apa saja? Slide. Ini bisa terjadi. Ini paling sering terjadi ya di hemodialisa saat puncture terjadi hematom. Slide. Seperti ini. Hematom. Slide. Seperti ini hematom yang sudah menekan AV fistula. Ya. Slide. Kemudian yang berikutnya adalah terjadi aneurisma dan pseudoaneurisma. Ya. Ini bisa saja terjadi kapan saja dan di mana saja. Apakah itu proses puncture yang tidak tepat, ya, atau hipertensi pada pasien yang tidak terkontrol, ya. Slide. Slide. Ya, ini seperti ini, ya. Kalau sudah seperti ini, kita harus melakukan urgent operasi karena ada risiko terjadinya rupture dari pseudoaneurisma tersebut. Slide. Nah, slide. Ini berbagai macam bentuk dari pseudoaneurisma. Slide. Seperti ini. Berikutnya. Oke. Jadi Kadoki sendiri memberikan guideline ini bahwasanya pseudoaneurisma ataupun aneurisma ini
ya harus dilakukan emergency surgical treatment ya sebelum terjadi komplikasi seperti perdarahan, karena biasanya perdarahan sulit terkontrol apalagi di daerah ya dengan alat-alat yang tidak cukup. Biasanya pasien akan kehilangan ataupun kehabisan darah karena proses perdarahan dari aneurisma ini. Slide. Oke, terapinya adalah dengan dibedah ya, pembedahan dengan aneurismektomi atau kita repair aneurismanya. Bisa kita aplikasi atau bisa kita ligasi atau dengan menggunakan endovaskular dengan stent graft ataupun coiling. Right? Ya, seperti ini ya. Kita cari pistolnya, kita jahit ya, kita tutup. Right? Kemudian komplikasi berikutnya adalah Still syndrome ya. Ini tampak ya dari gambar A dan B. Gambar A itu tampak kebiruan pada jari tangan, ya. Gambar B itu membandingkan antara yang cyanosis dan jari tangan yang normal. Slide. Oke, Still syndrome ini ada pembagian derajat ringan beratnya berdasarkan gejala ya. Ini grade 0 ini adalah tidak ada gejala, grade 1 ini ada terasa dingin ataupun simptom yang tidak terlalu berat dan biasanya tidak dilakukan tindakan pada grade 0 sampai dan grade 1. Grade 2 ini moderate ya, ada nyeri ya, biasanya pada saat dialisis ya. Biasanya kita harus berpikirkan untuk melakukan intervensi. Sementara yang berat ini memang sudah harus dilakukan intervensi. Slide, apa saja yang bisa dilakukan pada Still syndrome? Oke, ini adalah beberapa teknik untuk mengatasi Still syndrome ya, secara operasi. Bisa kita ligasi dia, kita tutup siminonya, ataupun kita lakukan bending, kita kecilkan anastomosisnya, atau beberapa teknik seperti yang tampak di slide. Nah, berikutnya adalah central vein stenosis. Ini paling sering terjadi ya. Saat ini semakin banyak kasus ini terjadi ya. Kita tidak tahu apakah kualitas kateter hemodialisa temporer ini yang semakin berkurang ya kualitasnya sehingga mudah terjadi trombus ataupun penebalan dinding central vein. Slide. Ya, gejalanya seperti ini, biasanya pasien mengalami edema ya, tungkai yang ada terdapat AV fistula ya, bengkak, nyeri ya, kadang bisa timbul infeksi, kemerahan. Nah, seperti ini bisa juga menimbulkan kolateral ya, mungkin tangan tidak terlalu edema tapi tampak kolateral vein di daerah shoulder, daerah dada ya, bahkan payudaranya biasanya lebih membesar ya, pada perempuan membesar dan mengeras. Itu merupakan tanda-tanda terjadinya suatu central vein stenosis. Nah, ini adalah angiografi yang kita lakukan pada pasien dengan central vein stenosis ya, tampak gambar kiri atas ini ya, yang sudah tampak stenosis yang signifikan. Kemudian kita lakukan intervensi dengan melakukan balon angioplasti untuk melebarkan kembali pembuluh darah. Ini gambar angiografi yang sebelah kanan bawah ini setelah dilakukan balon angioplasti, hasilnya cukup baik. Slide. Kemudian berikutnya adalah trombosis pada AV fistula. Slide. Ya, treatmentnya bisa kita lakukan open surgical thrombectomy, kita ambil trombusnya secara pembedahan open ataupun dengan endovaskular ataupun dengan fibrinolisis ya. Slide. Seperti ini ya, thrombectomy, kita angkat, kita ambil trombusnya ya. Biasanya semakin cepat semakin baik karena kalau sudah lama biasanya trombus sudah mengeras sehingga sulit untuk dievakuasi. Slide. Ini adalah komplikasi berikutnya. Jadi AV fistula nephric itu sendiri juga bisa timbul gangguan aliran ya berupa stenosis. Ya. Biasanya ini karena terjadinya hiperplasia neointima ya, karena shear stress daripada dinding pembuluh darah. Slide. Nah, seperti ini ya gambar USG sebelah kiri tampak penyempitan lebih dari 50% dari diameter draining vein ya, atau vena cephalica atau AV fistula yang setelah kita buat. Gambar sebelah kanan itu tampak angiografi ya, stenosis yang cukup berat. Slide. Jadi Kadoki sendiri juga menyarankan untuk dilakukan balon angioplasti pada pasien yang mengalami AV stenosis ya, baik itu primary balon angioplasti maupun sekunder.
Slide. Nah, contoh seperti ini, gambar ini ya. Kita lakukan balon angioplasti sebelah kiri. Dan di bawah adalah setelah angioplasti, aliran darahnya biasanya membaik dan kelebihannya adalah pasien bisa dilakukan hemodialisa langsung pada saat hari setelah dilakukan angioplasti. Jadi tidak terganggu prosedur hemodialisanya. Slide. Kemudian ada komplikasi berikut adalah high flow AV access ya. Jadi high flow AV access ini adalah AV fistula yang flow-nya terlalu tinggi ya, sehingga menyebabkan gangguan jantung yaitu berupa congestive heart failure ataupun hipertensi pulmonar. Ya, ini adalah salah satu komplikasi yang tidak begitu tampak nyata pada saat itu dialami pasien, tapi lama-kelamaan pasien semakin mengalami heart failure. Slide. Oke, penanganannya adalah kita melakukan operasi, kita mengecilkan AV fistula itu, anastomosisnya, ya, seperti dan mengontrol hipertensi juga, ya, itu dapat membantu mengurangi high flow tadi. Slide. Oke, slide. Ya, ini ada beberapa akses hemodialisa kompleks ya. Ya, yang pertama ini adalah dengan menggunakan femoral vein atau free graft ya dari femoral yang dianastomosiskan ke brachial. Slide. Ya, ini femoral vein transposisi ya. Tapi resiko infeksi tinggi ya. Oke, terima kasih yang dapat saya sampaikan.